Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dela Andana Ningrum MT selaku dosen mata kuliah Pendidikan Lingkungan, yang kami banggakan teman-teman semua yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kami telah diberikan nikmat berupa kesempatan dan juga kesehatan, sehingga kami dari kelompok 1 dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang pengelolaan limbah. Saya Rizky Maulana sebagai moderator dan ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama ada Ahmad Rizky sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Elia Yurita sebagai pemateri kedua, ada Ican Pratama sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Yuni Esalia sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Ahmad Rizky Syahputra. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu mengenai pengertian pengelolaan limbah. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapatkan awalan peng dan berakhiran an, yang berarti pengurusan, perawatan, pengawasan, dan peraturan. Kemudian pengelolaan itu sendiri diawali dari kata kelola ditambah akhiran pe. Istilah ini berasal dari pengelolaan, dari manajemen. Adapun pengertian dari manajemen sendiri merupakan keterlaksanaan tata pimpinan pengelolaan manajemen atau pengelolaan administrasi, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999, Jo PP 85 tahun 1999, limbah diidentifikasikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Limbah itu sendiri berarti bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Air limbah industri maupun rumah tangga domestik apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis limbah. Limbah dibagi menjadi ke dalam dua kategori. Yang pertama itu berdasarkan jenis senyawa, dan yang kedua berdasarkan wujudnya. Adapun limbah berdasarkan jenis senyawa dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik sendiri berarti segala limbah yang mengandung unsur karbon C sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup, misalnya kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, dan sisa tumbuhan mati, kertas, plastik, dan karet. Sedangkan limbah anorganik berarti yaitu limbah yang tidak mengandung unsur karbon seperti logam, misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas, dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga, kaca, dan pupuk anorganik misalnya yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor. Kemudian limbah berdasarkan wujudnya terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu limbah cair dan limbah padat. Adapun limbah cair sendiri adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama ada limbah cair domestik atau domestic wastewater. Kemudian yang kedua ada limbah cair industri atau industrial wastewater. Yang ketiga ada rembesan dan luapan, dan yang terakhir ada air hujan. Sedangkan limbah padat sendiri merupakan sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Sampah organik seperti sampah organik mudah busuk, sampah anorganik dan organik tak membusuk, kemudian sampah abu, kemudian sampah bangkai binatang, kemudian sampah sapuan, dan yang terakhir sampah industri. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Ahmad Riki Syaputra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elia Yurita. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Udara secara alami mengandung unsur-unsur kimia seperti gas oksigen, gas nitrogen, nitrogen oksida, karbon dioksida, gas hidrogen, dan lain-lain. Limbah gas yang dilepas di udara biasanya mengandung partikel-partikel, bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan sehingga tersuspensi dengan gas-gas tersebut. Selanjutnya limbah suara. Limbah suara adalah limbah berupa gelombang bunyi yang merambat di udara. Limbah suara dapat dihasilkan dari mesin kendaraan, mesin-mesin pabrik, peralatan elektronik, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari limbah. Limbah memiliki karakteristik diantaranya berupa suatu partikel dan padatan, mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta dalam jangka waktu panjang akan memberikan dampak fatal terhadap lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elia Yurita. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh izin pertama. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari limbah. Di antaranya ada dampak limbah terhadap kesehatan. Dapat menimbulkan berbagai penyakit dan infeksi seperti gangguan pencernaan, diare, tipes, jamur, gangguan saraf, gangguan nafas, dan menyebabkan keracunan. Itu ialah dampak dari limbah terhadap kesehatan. Selanjutnya ada juga dampak limbah terhadap alam dan lingkungan. Ya, ini dapat menimbulkan banjir, hewan-hewan akan mendapatkan dampak keracunan, lingkungan berubah menjadi sangat kotor dan tidak sehat, serta tumbuhan dan pepohonan yang akan mati akibat dari limbah tadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada izin pertama. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Yuni Esaliyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya mengenai teknik dalam pengolahan limbah. Nah, yang dimana teknik pengolahan limbah itu mempunyai 4 teknik. Yang pertama, pengurangan limbah. Nah, cara ini digunakan untuk pengolahan limbah agar dapat mengurangi jumlah limbah seperti menggunakan botol isi ulang daripada air kemasan sekali pakai. Yang kedua itu ada daur ulang. Nah, daur ulang limbah bisa digunakan sebagai bentuk pengolahan limbah agar limbah yang ada masih bisa dimanfaatkan atau digunakan kembali untuk fungsi lainnya. Seperti limbah organik dimanfaatkan untuk pupuk kompos. Nah, yang ketiga itu teknik pengolahan, di mana teknik pengolahan ini bertujuan untuk limbah berbahaya, khususnya limbah industri. Pengolahan limbah ini dilakukan dan disesuaikan dengan senyawa yang terkandung dalam limbah tersebut. Yang terakhir itu ada teknik pembuangan, yang dimana pembuangan limbah harus dilakukan melalui mekanisme yang baik dan sesuai prosedur agar tidak dibuang sembarangan dan agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya mengenai peraturan dan dasar hukum pengolahan limbah, yang dimana peraturan dan hukum dasar ini ada 7. Yang pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2007 tentang pengolahan limbah dan zat kimia, pengoperasian pesawat udara dan bandar udara. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 RPRT-M-2017. Nah, tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, refill melalui bank sampah. Yang keempat itu ada PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang kelima itu ada PP nomor 61 tahun 2013 tentang pengolahan limbah radioaktif. Nah, yang keenam ada Peraturan Menteri LH nomor 30 tahun 2009 tentang tata pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pemulihan akibat pencemaran bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintahan daerah. Yang terakhir itu ada PP nomor 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yuni Esalia. Mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Namun setelah ini kami akan menampilkan video mengenai contoh dari pengelolaan limbah di kehidupan sehari-hari.